Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Latifah Salma Nurlaili dari Prodi D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih penyakit diabetes mellitus itu. Nah, dari teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya mengenai penyakit diabetes. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton terus video ini ya. Nah, yang pertama dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang penyakit diabetes? Nah, jadi penyakit diabetes mellitus atau bisa disingkat DM adalah penyakit yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah melebihi batas normalnya. Nah, ternyata menurut data riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2016 itu penderita DM di Indonesia sudah mencapai angka 9,1 juta jiwa dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat dan bertambah. Wah, kondisi ini mengkhawatirkan sekali ya teman-teman terkait penyakit DM di Indonesia. Nah, seseorang itu dapat dikatakan menderita penyakit diabetes itu apabila kadar gula darah 2 jam setelah makan itu lebih dari 200 mg per dl dan kadar gula darah saat puasa itu lebih dari 126 mg per dl. Nah, normalnya berapa sih? Nah, kadar gula darah normal itu berkisar antara 100 sampai 125 saat puasa dan 140 sampai 199 2 jam setelah kita makan. Nah, untuk itu, mulai sejak dini kita perlu mewaspadainya, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala yang timbul pada penderita penyakit DM. Nah, apa aja gejala-gejalanya? Yang pertama yaitu peningkatan rasa haus. Kemudian yang kedua, kelelahan terus-menerus. Yang ketiga, sering buang air kecil. Yang keempat, gangguan penglihatan atau pandangan kita menjadi kabur dan kulit menjadi bermasalah. Nah, contohnya seperti ketika kita terinfeksi ataupun luka, proses penyembuhannya akan menjadi lebih lama. Nah, mengapa? Karena terjadi kerusakan pada pembuluh darah yang diakibatkan oleh kadar glukosa yang berlebih. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gejalanya, nah, apa sih penyebab dari seseorang itu menderita penyakit diabetes? Nah, penyebab yang pertama adalah faktor genetik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa seorang anak itu resiko terkena penyakit diabetes itu akan lebih besar jika kedua orang tuanya itu memiliki penyakit diabetes. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor usia. Nah, semakin kita bertambah tua, fungsi tubuh pun akan mengalami penurunan, termasuk cara tubuh dalam mengelola gula darah. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh mengonsumsi makanan manis dan tinggi gula yang dalam jangka waktu panjang. Atau jadi jangan sering-sering makan manis ya teman-teman. Kemudian ada gangguan autoimun. Ini hilangnya kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin. Yang keempat ada resistensi insulin. Ya, bisa dikatakan kita kebal dalam merespon insulin. Dan yang terakhir yaitu kondisi medis tertentu seperti kenaikan berat badan atau obesitas. Nah, diabetes mellitus ini memiliki 4 tipe. Yang pertama DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional atau yang terjadi pada saat kehamilan, dan DM tipe lain yang atau disebabkan karena pemakaian obat atau penyakit-penyakit tertentu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu DM, apa aja gejala-gejalanya, penyebabnya, dan tipenya, nah selanjutnya diabetes ini bisa dicegah loh. Nah, apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan cerdik. C itu cek kondisi kesehatan secara berkala, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet sehat dengan kalori seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kendalikan stres. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, saya juga ada tips nih untuk makanan pengganti nasi bagi penderita diabetes. Nah, apa aja? Yang pertama,
bisa mengonsumsi jagung, kemudian gandum, ubi jalar, sereal, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Nah, perlu diingat ya bahwa diabetes mellitus itu tidak bisa disembuhkan. Nah, deteksi dini pada DM, melakukan pola hidup yang sehat, serta rutin dalam pengobatan adalah kunci hidup berkualitas pasien DM. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penyakit DM ini, bisa dicantumkan melalui kolom komentar atau juga bisa menghubungi melalui media sosial yang sudah tercantum di kolom deskripsi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak video singkat ini. Sampai jumpa. Salam sehat. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.